Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan tentang artikel yang kami telah buat. Nah, judul dari presentasi kami yaitu Linguistik Landscape Penamaan Kedai Kopi di Jakarta dan di Surabaya. Saya Amanda Kartika Syaputri dengan NRP 119 dari jurusan Arsitektur. Lalu ada teman saya Vicky Adi Mulkoir dengan NRP 118 fisik dari jurusan Fisika, Nabil Virio dengan NRP 060 dari jurusan Teknik Komputer, Syakila Nurifana dengan NRP 129 dari jurusan Arsitektur, dan Stefani Lisa dengan NRP 111 dari jurusan Fisika. Mari kita mulai. Next. Ya, untuk bagian abstrak kami mengambil 4 poin. Poin 1, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa yang digunakan di beberapa kedai kopi di Jakarta dan Surabaya dengan rating 4 ke atas. Poin 2, kota Jakarta dan Surabaya dipilih karena kedua kota tersebut merupakan kota besar yang bisnis kedai kopinya sedang populer dan berkembang di masa kini. Untuk poin 3, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data visual berupa foto dan nama dari beberapa kedai kopi yang sudah dipilih sesuai dengan standar rating yang kami tentukan. Untuk poin 4, dari hasil penelitian kami, di kota Jakarta pemilihan namanya menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, sedangkan di kota Surabaya menggunakan bahasa campuran atau bilingual dan satu bahasa atau monolingual. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, apa itu lanskap linguistik? Lanskap linguistik adalah sebuah studi dalam penggunaan bahasa dalam sarana-sarana publik seperti nama jalan, papan reklame, dan bisa juga nama kedai. Lanskap linguistik biasanya digunakan untuk mencari penggunaan bahasa yang telah dicampur di sarana publik seperti di kedai kopi. Jadi di lanskap linguistik biasanya ditemukan campuran dua bahasa atau lebih. Terus latar belakang pemilihan kedai kopi adalah sebuah riset dari Tovin mengatakan bahwa terdapat 2.950 kedai kopi di Indonesia pada tahun 2019. Jumlah itu mungkin sudah lebih banyak pada tahun ini, yaitu tahun 2021. Dengan banyaknya kedai kopi di Indonesia tersebut, tentu akan muncul nama-nama kedai kopi yang unik dan kreatif, sehingga menarik jika dibahas dari sisi lanskap linguistik. Untuk tinjauan pustaka dari artikel kami mendapatkan kesimpulannya dari berbagai macam teori. Nah, yang kami dapatkan yaitu landscape linguistik atau dikenal dengan linguistic landscape merupakan bahasa yang digunakan pada lingkup publik yang bersifat visibilitas atau dapat dilihat dan diamati. Bentuk dari konsep ini berupa bahasa penamaan pada beberapa komersial yang ada pada lingkup publik. Fungsi landscape linguistik terbagi menjadi dua, fungsi informasi dan fungsi simbolik. Fungsi simbolik mengacu pada kebijakan bahasa, imperialisasi bahasa, marginalisa bahasa, diskriminasi bahasa, dan faktor-faktor sosial yang menyebabkannya. Next. Berikut adalah metode penelitian yang kami gunakan, yaitu menggunakan metode kualitatif. Sumber-sumber penamaan kedai kopi yang kami pilih dari Jakarta dan Surabaya dari Google dan juga aplikasi bernama Zomato. Kedai kopi berlokasi di Jakarta dan Surabaya, dan kami menggunakan pendekatan studi linguistik lanskap. Untuk ini merupakan hasil dari beberapa sampel yang kita nama kedai kopi di Jakarta. Ada Gianti Coffee and Roastery, Krematologi Coffee Roaster, Seven Speed Coffee, Kopi Nalar, Kedai Filosofi Kopi, Anomaly Coffee, 6 Ounce Coffee, Good Cop, Cafe Milano, dan Monolog.
Sedangkan ini 10 kedai kopi yang ada di Surabaya. Ada Redback Specialty Coffee dengan rating 4,5. Itu bahasanya tuh Inggris. Lalu The Origin Coffee ratingnya 4,5 berbahasa Inggris namanya. Lalu Volks Coffee itu dari bahasa Islandia dan Inggris, ratingnya 4,5. Kudos Cafe itu 3,9 ratingnya, namanya bahasa Inggris. Lalu Historica Coffee and Pastry itu berasal dari bahasa Latin dan Inggris, ratingnya 4. Lalu Warkop Dulur Dewe itu ratingnya 4, menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa. Lalu Warkop Itu Likur itu ratingnya 4,4, namanya menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia. Lalu Rolex Coffee itu 4,5 berbahasa Inggris. Lalu Coffee Break 4,3 itu bahasa Inggris yang diindonesiakan. Lalu yang ke-10 Kopi Wong Jowo, ratingnya 4,5 menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat dari 20 kedai kopi di Jakarta dan Surabaya, ada yang menggunakan bahasa monolingual dan bilingual. Terdapat 12 kedai kopi dengan nama monolingual yang terdiri dari 7 Inggris, 3 Indonesia, 1 Belanda, dan 1 Italia. Sedangkan untuk yang namanya bilingual, ada 8 kedai kopi yang terdiri dari 3 campuran Inggris dan Indonesia, 1 campuran Inggris dan Islandia, 1 campuran Inggris dan Latin, dan 3 campuran bahasa Indonesia dan Jawa. Bahasa Inggris yang sering digunakan dari kedai kopi adalah coffee yang berarti kopi. Bahasa Inggris yang lain tidak terlalu sering muncul. Lalu untuk bahasa Indonesia yang digunakan banyak berbau estetika seperti nalar, monolog, dan filosofi sebagainya. Kemudian bahasa Eropa lainnya lebih beragam seperti good yang artinya bahasa Belanda yang berarti enak, Volks bahasa Islandia yang artinya rakyat, dan historica bahasa Latin yang artinya sejarah. Kemudian yang terakhir untuk bahasa Jawa yang digunakan cenderung berbau kekeluargaan seperti dulur yang artinya saudara dan wong Jowo atau orang Jawa. Yang terakhir kota Jakarta lebih menggunakan nama monolingual dan kota Surabaya lebih menggunakan bilingual. Kota Jakarta didominasi oleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, sedangkan kota Surabaya lebih banyak menggunakan campuran bahasa Jawa atau bahasa Inggris. Kesimpulan, yaitu dari data yang telah kami kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa landscape linguistik merupakan teori yang digunakan dalam penamaan suatu tempat di publik atau privat. Penamaan ini ditampilkan menggunakan kombinasi dari berbagai macam bahasa. Pada analisa kami mengenai kedai kopi memperlihatkan berbagai bentuk dari konsep yang telah disajikan. Penamaan kedai kopi yang laris biasanya menggunakan campuran bahasa Indonesia, Jawa, Arab, Dutch, Jepang, dan Cina. Nama ini disederhanakan agar masyarakat sebagai konsumsi dapat mengingatnya dengan mudah. Untuk daftar pustaka, kita mendapatkannya dari beberapa artikel dan multimedia seperti website. Nah, yang pertama itu dari pentingnya peran logo dalam membangun brand. Angelina Oscario dari jurusan Desain Komunikasi Visual, School of Design. Dan ini ditulis di Jakarta dengan kode 11480. Lalu yang kedua dari teorinya Hiller tahun 2009, Designing Brand Identity, New Jersey, John Haley and Sons. Lalu yang ketiga itu dari
t.sita@al. Credo 3/2020 Credo, Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Linguistik Landscape di Bali. Dan yang terakhir dari website yang kita temukan yang berisikan artikel yang berjudul Konsep Landscape Linguistik dan Papan Nama Jalan Kerajaan Raja Marga di Linguistic Landscape of Royal Road in Yogyakarta City. Oke, sekian dari kami, presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.